Hamas ungkap drone kamikaze Zouari yang berpotensi menghujani Israel selama operasi Gaza. Diketahui Hamas telah merilis video amunisi Zouari yang berkeliaran dan diuji oleh Brigade Al-Qassam menyerang area sasaran latihan. Ia mengklaim drone kamikaze itu juga digunakan dalam serangan 7 Oktober kemarin ke Israel, di mana serangan udara terhadap pangkalan militer pasukan pertahanan Israel atau IDF dari UAV adalah salah satu caranya. Kemarin, perang telah memasuki hari kelima dan Israel terus melakukan pemboman tanpa pandang bulu di jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan tersebut. Sehingga kemunculan video itu terjadi pada saat perhatian tertuju pada tindakan Hamas dan Israel selanjutnya. Itu terjadi lantaran menjadi dampak dari tindakan dan reaksi utama mereka mulai berjalan. Hamas mengklaim akan membalas Israel atas serangan selama setahun terhadap warga Palestina dan perluasan permukiman di tepi barat. Pada saat yang sama, Tel Aviv telah menggunakan taktik serangan udara yang biasa dan tepat sasaran. Para pengamat mengantisipasi perang tahap kedua berikutnya karena tidak ada pihak yang mencapai tujuan politik, strategis, dan militer mereka. Dengan asumsi perang berlarut-larut, Hamas diperkirakan akan menggunakan drone itu lagi dalam skala yang lebih luas. Serta video tersebut menjadi petunjuk penggunaan drone itu di masa depan bagi banyak pengamat militer. Video tersebut menunjukkan 10 pria membawa drone dan menempatkannya di peluncur tipe rel. Drone itu dilepaskan dengan sistem peluncuran ke tapel gas dan mulai mencapai sasaran darat. Zona target memiliki guntingan dan boneka untuk meniru manusia. Drone itu meledak dengan dampak yang mengerikan, mengirimkan pecahan peluru beterbangan dan mendarat di tanah, menunjukkan bahwa UAV juga memiliki orientasi anti personil yang cukup besar. Drone itu berbentuk tabung dengan kamera eksternal yang terlihat seperti perangkat GoPro dipasang pada dudukan tepat di atas hidung. Menanamkan sistem elektro-optik standar pada drone yang murah dan sebagian besar dibuat secara non-profesional. Memerlukan infrastruktur industri yang lebih canggih dan akses terhadap mesin-mesin canggih yang tidak dilakukan oleh Hamas. Sehingga kamera itu bisa berupa tas penargetan yang dipadukan dengan sistem panduan drone atau mengirimkan kembali rekaman penerbangan ke operator drone di darat. Namun, apakah Zouari dikendalikan dari jarak jauh sepenuhnya atau semi-otonom masih belum jelas. Konfigurasi sayap selat dan penstabil vertikal detail menunjukkan bahwa drone tersebut pasti dirancang dengan mempertimbangkan kontrol dan kinerja aeronautika yang penting. Sayapnya dipasang tinggi dan berada di punuk. Kecil kemungkinannya UAV memiliki fitur-fitur canggih yang dapat membatalkan serangan atau mengembalikannya ke operator. Tapi ini hanyalah spekulasi karena rincian lebih lanjut mungkin muncul dalam video publisitas Hamas dan rekaman lain dari perang tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, apakah produk Hamas sepenuhnya asli? Bagian penting dari drone dan badan pesawat menunjukkan pengerjaan yang baik, karena Hamas secara alami akan meningkatkan proses di pabrik bawah tanahnya seiring berjalannya waktu. Mengenai apakah mereka mengembangkan drone sendiri, hal ini tidak mungkin terjadi, karena Iran dan Hizbullah telah lama mengurangi pinjaman dukungan teknis dan bimbingan kepada kelompok tersebut.
tersebut. Tahap terakhir yang melibatkan manufaktur tentu saja tidak dapat dilakukan di luar Gaza, mengingat kendali fisik total Israel atas daratan dan lautan di sekitar jalur tersebut. Selain itu, kerjasama teknologi senjata yang berkepanjangan dengan Iran dan Hizbullah beresiko terdeteksi oleh intelijen Israel. Sementara itu, berbagai postingan media sosial menyatakan Hamas yang menyatakan penggunaan 35 drone Zawari dalam operasi banjir Al-Aqsa. Namun, fakta itu tidak dapat diverifikasi. Menariknya, drone itu diberi nama untuk menghormati insinyur Tunisia Muhammad Zawari. Diketahui ia bekerja dengan Hamas dalam program drone mereka dan dibunuh oleh Badan Intelijen Israel pada tahun 2016 silam. Menurut Al-Majalah, setelah menghabiskan waktu di Bosnia dan Sudan, di mana ia mengabdi dan berinteraksi dengan berbagai gerakan Islam, insinyur mesin yang berprestasi itu pindah ke Gaza pada pertengahan tahun 2000-an. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.